Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maharani Aura Salim dari kelas 1A PGSD, NPM 2186206012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel sosiologi saya yang berjudul Pencemaran Lingkungan karena Limbah Pabrik Tahu. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah tercemarnya sistem bumi yang berasal dari ulah manusia ataupun proses alam sehingga menyebabkan lingkungan tersebut tidak berfungsi semestinya. Untuk contoh ulah manusia, contohnya yaitu membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik sembarangan tanpa melalui filterisasi terlebih dahulu. Adapun proses alam, contohnya ada gempa bumi, tsunami, banjir, dan gunung meletus. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut dengan polutan. Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan punahnya flora dan fauna, sehingga ekosistem yang ada tidak berfungsi semestinya dengan baik. Dampak dari pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan terganggu keseimbangannya. Yang kedua, tanah menjadi kurang subur. Yang ketiga, lubang ozon menipis. Yang keempat, pertumbuhan hama semakin banyak. Yang kelima adalah menyebabkan penyakit dan keracunan. Untuk menanggulangi lingkungan yang tercemar sehingga jika membuang limbah seharusnya melalui filterisasi terlebih dahulu atau diolah terlebih dahulu agar tidak mengganggu ekosistem yang ada. Untuk mengurangi pencemaran udara bisa mengadakan penanaman pohon atau reboisasi. Bisa juga menggunakan pupuk kimia secara tidak berlebihan agar tanah tidak tercemar dan bisa tetap subur. Selanjutnya adalah jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah ataupun darat. Contoh pencemaran air yaitu membuang limbah ke perairan dan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan sehingga menurunkan kualitas air sehingga air tersebut tercemar. Yang kedua adalah pencemaran udara. Contohnya yaitu asap kendaraan yang biasanya terjadi sangat banyak di perkotaan. Ada juga asap rokok dan asap pabrik serta asap abu vulkanik dari letusan gunung berapi. Yang terakhir adalah pencemaran tanah ataupun darat. Contohnya seperti limbah domestik, yaitu sampah basah ataupun sampah organik yang mudah terurai. Kemudian ada limbah industri seperti sisa pengolahan pabrik gula, pabrik kertas, dan pengawetan buah. Yang terakhir adalah limbah pertanian, yaitu menggunakan pestisida secara berlebihan. Lingkungan sangatlah penting, bukan hanya manusia saja, yaitu penting buat tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, sebaiknya kita harus bisa menjaga lingkungan tersebut dengan cara yang baik, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah sembarangan, sehingga jika lingkungan tersebut bersih akan menjadikan kita dan sesama makhluk hidup menjadi nyaman. Dan juga sebaliknya, jika kita tidak merawat lingkungan, maka kita merasakan tidak nyaman hidup di lingkungan tersebut. Fungsi dari lingkungan yang pertama adalah tempat sosialisasi makhluk hidup. Makhluk hidup, contohnya adalah manusia, tidak bisa lepas dari tumbuhan ataupun hewan. Itu bisa untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah tempat bertahan hidup semua makhluk, karena di situ ada udara, sinar matahari, air, tumbuhan dan binatang, serta lahan.
Yang ketiga adalah tempat mencari kekayaan. Kekayaan seperti emas, perak, tambang, logam, serta batu-batuan. Yang keempat adalah sarana edukasi atau pendidikan. Di situ dapat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun juga sebagai penelitian di alam. Pengertian limbah. Limbah adalah bahan buangan dari suatu proses industri. Adapun ciri-ciri limbah yang berbahaya dan beracun, contohnya yang pertama mudah meledak, seperti asam pikat. Yang kedua, pengoksidasi seperti kaporit. Yang ketiga, mudah menyala seperti pelarut benzea. Yang keempat, beracun. Contohnya yaitu buangan pestisida. Yang kelima adalah korosif, seperti sisa asam sulfat. Yang terakhir adalah bersifat iritasi. Contohnya adalah asam forminat dari industri karet. Contoh limbah berdasarkan asalnya. Contohnya yaitu ada limbah organik seperti mudah terurai dengan alami. Contohnya adalah limbah rumah tangga seperti sisa makanan dan sisa sayuran. Yang selanjutnya adalah limbah anorganik, yaitu limbah yang sulit terurai. Contohnya adalah plastik, botol kaca, dan kaleng. Macam-macam limbah berdasarkan sumbernya. Ada limbah pabrik, ada limbah rumah tangga, ada limbah industri. Contoh dari limbah pabrik, biasanya limbah tersebut dibuang di aliran sungai dekat pemukiman warga. Adapun limbah rumah tangga seperti sisa sayuran, kertas, kardus, ataupun koran. Yang terakhir adalah limbah industri yang berasal dari limbah pabrik. Contoh dari macam limbah berdasarkan bentuk fisiknya. Ada limbah padat seperti plastik, kaleng, botol. Untuk limbah cair seperti air buangan rumah tangga dan industri. Untuk limbah gas dan partikel, contohnya adalah asap kendaraan. Selanjutnya adalah cara mengolah sampah. Ada 3 cara, yaitu ada reduce, reuse, dan recycle. Sampah di sini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia jika tidak dilakukan dengan cara yang baik. Contohnya, yaitu yang pertama, cara mengolah sampah dengan reduce. Reduce adalah cara pencegahan atau mengurangi sampah. Contohnya, ketika kita ke pasar, kita bisa membawa kantong khusus untuk belanja untuk mengurangi sampah plastik. Untuk yang kedua ada reuse. Reuse di sini contohnya adalah menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan. Contohnya adalah koran. Koran di sini dapat dijadikan bahan kerajinan untuk mengurangi sampah yang ada di rumah. Yang terakhir adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah yang ada. Ada beberapa hal yang dapat mencemari lingkungan. Di antaranya adalah yang pertama, membuang limbah pabrik tanpa melalui filterisasi. Yang kedua adalah pencemaran udara karena adanya asap pabrik. Yang ketiga, menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Yang keempat adalah pembuangan air deterjen langsung ke tanah. Yang kelima, menggunakan alat listrik yang menyebabkan efek rumah kaca. Pengertian dari pabrik tahu. Pabrik tahu adalah bangunan industri yang mengolah tahu. Tahu itu sendiri, bahan utamanya adalah kedelai yang diendapkan. Tahu banyak mengandung manfaat. Contohnya yaitu yang pertama mengurangi kolesterol, yang kedua yaitu menurunkan darah tinggi, yang ketiga yaitu menyembuhkan diabetes, selanjutnya adalah membantu meningkatkan fungsi ginjal, membantu mengurangi keropos tulang, dan membantu mengurangi gejala menopause.
pabrik tahu yang ada di sekitar masyarakat ada dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun dampak positif yang ada karena adanya pabrik tahu, yang pertama yaitu dapat mensejahterakan warga sekitar. Karena warga di sekitar bisa dijadikan karyawan untuk menambah penghasilan. Selanjutnya adalah meningkatkan perekonomian yang ada. Yang ketiga adalah mengurangi angka pengangguran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendidikan dan pengalaman. Pun dampak negatifnya adalah jika limbah tersebut dibuang secara tidak melalui filterisasi terlebih dahulu, limbah tersebut dapat mencemari air yang ada di sungai dan juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan warga sekitar, apalagi jika musim kemarau tiba. Baunya sangat menyengat dan tidak enak. Jadi limbah tersebut bisa diolah, air bekas pembuatan tahu tersebut agar tidak menimbulkan bau, diolah menjadi minuman. Contohnya yaitu dibuat menjadi bandrek, pokak, ataupun dibuat kecap. Pemanfaatan tersebut sangat cocok dilakukan untuk mengurangi limbah yang beredar di lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.